Shalom Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu satu bukti bahwa Tuhan Yesus hidup. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikian Bapak Ibu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang menjadi bahan pembicaraan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tidak ada lain, hanya tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana pertemuan yang terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ada pertemuan terakhir antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah pada waktu itu pertemuan yang terakhir antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita melihat selanjutnya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi secara transparan, tidak diam-diam, tidak di tempat yang tersembunyi. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu di satu tempat yang terbuka dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dibuktikan pada ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Inilah peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus itu sudah dalam rencana Allah yang sedemikian rupa. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan itu semua ada tujuannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Yesus lahir ke dalam dunia dengan tujuan supaya siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Yang peristiwa yang kedua, ya, kemudian Yesus mati. Saudara sekalian, Yesus mati dengan tujuan supaya semua orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan. Itulah tujuannya. Yang ketiga, saudara sekalian, ya, Yesus bangkit. Itu tanda bukti bahwa Yesus menang dan dikatakan bahwa Yesus itu hidup. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, yang berikutnya satu peristiwa, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara sekalian, ya, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama dikatakan oleh Tuhan, janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu, secara manusia, ya, murid-murid berpisah untuk selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Sudah pasti ada rasa sedih, ada rasa was-was, ada rasa khawatir, Bapak Ibu, ya. Tetapi kita akan melihat apa kata Tuhan kepada murid-murid. Kita akan baca di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ya. Kita akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, ya, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, saudara sekalian, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk mempersiapkan tempat buat kita semuanya. Ya. Maka dia katakan, ya, dengan tegas, ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah tujuannya Bapak Ibu. Ya. Dia pergi di surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa tujuan yang berikutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi dikatakan, ya, bahwa Tuhan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tuhan akan membawa kita di mana Tuhan berada, kita pun di situ berada. Itulah tujuan Tuhan, dia naik ke dalam surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita melihat selanjutnya, tujuan Tuhan naik ke surga. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-9, ya, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dengan jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan saya dan saudara. Bapak Ibu, ya, ketahuilah Bapak Ibu, bahwa saya dan Bapak Ibu, ya, kita yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, maka Tuhan mengatakan, kalau aku pergi, itu berguna buat kami. Karena kita ini adalah orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kita akan baca dalam suratan Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Inilah bukti Bapak Ibu bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Maka kalau Tuhan pergi, ya, karena Dia mengingat kita sebagai anak-anaknya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan melihat apa yang dilakukan Yesus di surga, yaitu Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Yang pertama, apa perhatian Tuhan Yesus buat kita semua? Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur 115. Kita akan baca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15.
Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah saudara sekalian tujuannya. Tuhan betul-betul memperhatikan kita. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan mengingat dan Dia memberkati kita. Dikatakan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Yakub, memberkati orang yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, di sini Tuhan memberkati ya semua suku. Tuhan tidak memandang umur, dikatakan ya. Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tidak pandang umur, tidak pandang suku. Tuhan memberkati kita semuanya sebagai anak-anaknya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, karena kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, inilah Bapak Ibu, dikatakan kita itu adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dia mengatakan, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sampai rambut di kepala pun bisa terhitung semuanya. Bapak Ibu, saya belum pernah mendengar di sekian salon-salon yang ada di Indonesia, belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghitung rambut seseorang. Tetapi kita tahu Tuhan Allah itu betul-betul Allah yang tidak pernah melupakan kita. Sampai rambut yang susah dihitung, Tuhan bisa menghitung rambut. Saudara sekalian, itulah bukti bahwa kita tidak pernah dilupakan, bahkan kita tuh berharga daripada burung pipit. Itulah perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang berikutnya, bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan sampai Ia mencatat tentang keberadaan saya dan Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Inilah saudara sekalian, Tuhan tidak pernah lupa tentang keberadaan saya dan saudara, sampai Dia mencatat sedemikian rupa tentang keadaan kita di telapak tangannya Tuhan. Itulah perhatian Tuhan yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Bapak Ibu. Ada satu hal lagi ya, di mana Tuhan itu sangat memperhatikan sampai di masa tua kita. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-46
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah perhatian Tuhan kepada kita semua. Kita diperhatikan mulai dari anak-anak sampai kepada yang sudah sepuh sampai tua. Tuhan memperhatikan, Dia tidak akan pernah melupakan tentang keberadaan kita. Itulah ya, saudara sekalian, Tuhan Yesus di surga, Dia memperhatikan keberadaan kita semua. Inilah saudara sekalian, peran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini, mari kita yang ada pada saat pagi hari ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, pada saat ini kita beribadah bukan sekedar kita memperingati, tapi mari Bapak Ibu, kita tempatkan Tuhan Yesus satu-satunya pusat dari semua aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, mari setelah kita mendengar dan menerima firman Tuhan, saya mohon kita semua akan bersama-sama kita tunduk diri. Kita berdoa mengucap syukur kepada Allah kita yang sangat memperhatikan kita semua. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dengan hati limpah dengan syukur kami haturkan kepada Engkau Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini semua karena Allah yang sangat mengasihi kami. Di saat-saat ini situasi dan kondisi di luar yang tidak mendukung, tapi Allah begitu mengasihi kami sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu pada saat ini kami semuanya menghaturkan pujian syukur yang tidak terhingga di hadapan Allah. Selanjutnya pada saat ini kami semua bersama-sama menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau dengan landasan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus memperhatikan kami dari semua aspek kehidupan kami. Maka kami mempertaruhkan seutuhnya kehidupan ini ke dalam tangan Allah yang maha besar. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, umat-Mu Tuhan. Engkau akan memperhatikan, Engkau akan Engkau akan memberkati mereka semua satu persatu dalam setiap keluarga, rumah tangga. Engkau berkati. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan ke dalam tangan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama sambut firman Tuhan dengan segenap hati di dalam satu nama Allah yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, pada saat ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Oleh sebab itu dimohon Bapak Ibu membuka hati dan mengangkat kedua tangan saudara. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan
perhiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dari hari ini hingga sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.